Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitrani A, kelas 12 IPS 2, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih Wali Songo itu apa? Jadi, kata Wali Songo berasal dari bahasa Arab. Artinya pembela, teman dekat, dan pemimpin. Sedangkan sangat diambil dari kata bahasa Jawa, artinya sembilan. Jadi, Wali Songo berarti sembilan pembela atau pemimpin. Sebelum ke inti pembahasan, nah di sini aku punya nama dan gambar dari Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik dengan nama asli Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Maulana Magem Ibrahim. Yang keempat ada Sunan Kalijogo atau Raden Masyahid. Yang kelima ada Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Yang keenam ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Raden Jafar Shodiq. Yang kedelapan ada Sunan Muria Raden Umar Syahid. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, demikian merupakan gambar dan nama dari Wali Songo. Oh ya, bagi kalian yang mempertanyakan apa sih Sunan itu? Nah, Sunan itu berasal dari kata susunan atau suhun, sunuhun berarti yang dijunjung tinggi. Jadi Sunan adalah orang yang dijunjung tinggi. Nah, kita kenalan dari nomor 1, yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, merupakan keturunan dari Ali Zainal Abidin cicit Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 2 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Sunan Gresik memiliki julukan yaitu ayah dari Wali Songo. Yang kedua, kita kenalan dengan Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmatullah, merupakan cici raja campak ayahnya bernama Ibrahim Ashihamarkandi yang menikah dengan putri Raja Jangka yang bernama Dewi Chandra Bulan. Sunan Ampel pernah membuat Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning sampai masuk Islam, hingga memudahkan ia untuk mendekati masyarakat melakukan dakwah Islam sedikit demi sedikit di daerah Majapahit. Beliau wafat pada tahun 1400 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Dan yang ketiga, kita kenalan dengan Sunan Bonang atau Maulana Mahdum Ibrahim yang merupakan putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal dengan ahli ilmu kalam dan tauhid. Sunan Bonang mempunyai keunikan mengubah nama dewa menjadi nama malaikat. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa. Yang keempat, yaitu Sunan Kalijogo atau Raden Masyahid. Beliau dijuluki dengan Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur, Temanggung, Wilwatika keturunan Ranggalewe. Dan ibunya bernama Dewi Nawangrung. Sunan Kalijogo merupakan salah satu wali asli orang Jawa. Sunan Kalijogo memiliki arti penting, yaitu pemimpin atau pelaksana yang menegaskan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijogo meninggal pada abad 15 dan makamnya ada di Desa Kadiwulung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang kelima, ada Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq murid Sunan Ampel Raden Ainul Yakin. Beliau menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Surabaya, milik Sunan Ampel. Sunan Giri juga dikenal dengan sebutan Raden Paku. Beliau memiliki prestasi yaitu ilmu laduni. Sunan Giri ini meninggal sekitar pada abad ke-16. Makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Yang keenam, ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Masyarakat juga sering menyebutnya sebagai Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin Maulana Hasim, Sunan Mayang Madu. Yang ketujuh, ada Sunan Kudus atau Raden Jafar Shodiq, dikenal juga dengan nama Raden Undur. Merupakan putra dari Raden Utsman Haji. Sunan Kudus dikenal dengan julukan Wali Al-Imli karena menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus meninggal pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Yang kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijogo dengan Dewi Saro.
Sunan Muria juga dikenal sebagai Raden Parwoto. Beliau dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Beliau juga memiliki semboyan yang kini terkenal, yaitu ibarat mengambil ikan yang tidak sampai keruh airnya. Sunan Muria meninggal pada abad ke-16. Dan yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan wali songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Adapun beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh para sunan tersebut, misalnya 1. Melalui kesenian, 2. Pendidikan, 3. Kebudayaan, dan 4. Politik atau pemerintahan. 1. Misalnya, Sunan Kalijogo. Beliau berdakwah melalui strategi penampilan wayang kulit dengan tiket masuk penonton menggunakan 1 kalimat syahadat sebelum memasuki area wayang kulit tersebut. Yang kedua, melalui kesenian, misalnya dengan menciptakan lagu-lagu seperti Ler Iler, Sinom, Kinanti, Mijil. Demikianlah merupakan penjelasan materi Wali Songo dari saya. Saya Nur Fitriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.